Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita aturkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa berhadir menunaikan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang subuh rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat, innama a'malu binniyat. Kemarin sudah sampai kepada kandungan hadis yang pertama, syarat niat. Sepakat para ulama bahwa semua perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima atau tidak akan mendapat pahala jikalau tidak diiringi oleh niat. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Tempat niat letaknya di hati. Niat dan apabila diucapkan itulah penguatan hati untuk melakukan niat. Itu yang telah kita sampaikan pada minggu yang lampau. Maka oleh sebab itu, apapun ibadah kita, mari kita jangan melupakan niat, apalagi dalam ibadah-ibadah mahdoh, karena niat termasuk rukun di dalam ibadah, tidak boleh tidak dan tidak boleh tinggal. Kemudian kandungan hadis selanjutnya adalah pemangkana hijratuhu, keharusan berhijrah. Keharusan berhijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi kaum muslimin apabila seorang muslim itu tidak punya kebebasan atau tidak bisa melakukan ajaran agama atau ajaran Islam di suatu negara itu, maka dia berkewajiban pindah ke negeri muslim yang bebas melakukan ajaran Islam. Ini akan mengakibatkan jikalau tidak bebas kita melakukan ajaran Islam di suatu negara atau di suatu kampung, kan sudah banyak kita lihat ada penindasan umat muslim, ada pembantai umat muslim.
muslim tidak bebas melakukan ajaran Islam di suatu tempat, maka dia boleh berhijrah atau dianjurkan sekali berhijrah ke daerah lain yang dimana di tempat itu banyak orang muslim dan bebas melakukan ajaran Islam. Ini perintah dari hadis. Tetapi yang dimaksud dengan hadis asbabul urud hadis kemarin, hijrah ini adalah dari Makkah ke Madinah. Tetapi setelah selesai Fathul Makkah, Makkah sudah menjadi negara Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah atau ke negeri-negeri lain setelah Fathul Makkah, karena Makkah telah menjadi negeri Muslim atau kota orang Islam, maka sudah bebas melakukan ajaran Islam di kota Makkah. Maka dalam hal ini, kalau tidak ada lagi kata Nabi dari hijrah dari Makkah ke Madinah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idastunfirtum famfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, namun yang ada adalah jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah. Maka tidak ada lagi hijrah tempat yang dimaksud dengan hadis ini setelah menaklukkan kota Makkah. Yang ada, apabila kalian diminta untuk berjihad dan berniat ikhlas karena Allah, maka penuhilah, maka berangkatlah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah. Di kata-kata hijrah ini sekarang sangat membumi sekali. Hijrah, artis hijrah. Di kata-kata hijrah ini boleh disebut apabila kita merubah suatu yang tidak biasa untuk berubah kepada yang lain. Di kata-kata hijrah ini juga dipakai untuk hal-hal yang dipergunakan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hijrah ini juga muhajir, atau seorang boleh kata muhajir hijrah ini disebutkan kepada seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Belum selama 3 hari tidak patut disapul, boleh disebut dengan muhajir. Orang biasa memang berubah sifatnya, boleh disebut juga dengan muhajir, orang yang telah berubah, telah pindah dari yang biasa kepada yang tak biasa. Kemudian boleh juga muhajir ini disebutkan dalam buku ini adalah wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Boleh juga dikatakan menyebut namanya dengan muhajir, orang yang telah berubah. Atau seorang muslim yang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ini boleh juga dikatakan menyebut kata-kata muhajir. Dan boleh juga diperbolehkan, boleh disebut dengan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi istrinya. Ini disebut juga, boleh juga dikatakan
yuhajir dari asal kata hijrah, hajara. Ini kedua hadis yang ketikalah keharusan berhijrah, maka kita dari yang baik untuk lebih baik, itu dikatakan juga dengan hijrah untuk mengadakan perubahan terhadap diri kita. Sekarang banyak sekali kalau lihat berita artis hijrah dengan perbuatan ustaz ini banyak. Begitu juga hendaknya dengan kita dari yang kurang taat berusaha untuk perubahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan yang keempat adalah niat atau orang yang berniat melakukan kebaikan namun tidak kena sesuatu dan lain hal, atau kena uzur atau sakit sehingga tidak melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Menurut Al-Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat tanpa amal akan diberikan pahala. Tetapi amal tanpa niat itu adalah sia-sia. Amal tanpa niat adalah sia-sia. Niat ini niat diumpamakan ruh pada jasad. Niat diumpamakan ruh pada jasad. Jikalau jasad tak punya ruh, maka dikatakanlah ruh ini mayat. Kemudian maka fungsi niat adalah untuk menjadikan amal ibadah ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita berlurus, mari kita berniat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menyusuri jalan pegunungan dan tidak pula kalian melewati lembah kecuali mereka menyertai kalian dalam mendapat pahala karena mereka terhalangi oleh penyakit. Ini hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari, bahwasanya berniat beberapa orang yang ada di Madinah untuk berperang, tapi karena dia terhalang oleh uzur, maka kata Nabi, pahala yang kita pergi berjihad ini, berjuang ini, menyusuri lembah dan bukit ini, dia pun menyertainya sekalipun dia tidak ikut. Ini adalah niat, karena niat mendatangkan pahala bagi orang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Kemudian anjuran untuk berniat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kita dianjurkan sekali untuk menjalankan perintah agama yang lurus ini dengan seikhlas-ikhlas mungkin, dengan seikhlas yang kita niatkan karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas ini menjadikan kita meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan demikian dalam uraian kandungan hadis tentang niat. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah dengan memperbaiki segala kekurangan kita untuk mencapai yang lebih baik dengan berniat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum